Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Henrikus Yosi mengatakan, tersangka kasus penistaan agama Donna Harun akan kembali diperiksa untuk dimintai keterangan tambahan. Henrikus Yosi menerangkan, pemeriksaan tambahan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk pihak kejaksaan. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada tersangka DH, kata Henrikus Yosi saat ditemui di Polres Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 November tahun 2023. Adapun berkas perkara dugaan penistaan agama Donna Harun dikembalikan kejaksaan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan untuk dilengkapi. Selain memeriksa Donna Harun, penyidik juga akan memeriksa 5 saksi tambahan serta ahli. 5 orang saksi ini kita ambil dari beberapa tempat, dari gereja, ada dari perwakilan dari masyarakat, kemudian beberapa yang memang sudah ada petunjuknya. Nanti sekitar 5 orang, ucapnya. Menurut Henrikus, jika semua petunjuk jaksa sudah dilengkapi, berkas kasus yang menimpa Ibu Ricky Harun ini akan kembali dilimpahkan ke kejaksaan pekan depan. Kalau tidak ada halangan insya Allah minggu depan berkas sudah kita kembalikan lagi ke kejaksaan, kata Henrikus. Diketahui, Donna Harun telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama Katolik. Ia dilaporkan mantan suaminya, Ali Syahrazad Hanafiah alias At Hanafiah ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 3 Mei tahun 2023. Ibu Ricky Harun ini merupakan awalnya penganut agama Katolik, lalu ia sempat memeluk agama Islam. Sementara itu, ibunya juga memeluk agama Katolik. Hal tersebut baru saja diketahui oleh publik setelah Donna Harun mengunggah potret dirinya mengunjungi makam sang ibu dengan tanda salib di batu nisannya. Polres Jakarta Selatan pun telah melimpahkan berkas kasusnya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, tim penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menilai berkas belum lengkap secara formil dan material. Berkas tersebut dikembalikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023 untuk dilengkapi oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Tim jaksa peneliti berpendapat bahwa berkas perkara atas nama tersangka DH belum lengkap secara formil dan material dan oleh karenanya perlu dilengkapi, ujar Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyan kepada wartawan. Senin, tanggal 13 November tahun 2023, lalu. Menurut Ade Sofyan, jaksa peneliti akan melakukan koordinasi dengan penyidik Kejati DKI Jakarta guna mempercepat penyelesaian proses penyidikan. Adapun asus penistaan yang menjerat Donna Harun yang diduga kembali menganut agama Katolik sebelumnya ia sempat mualaf. Setelah murtad, Donna Harun juga diduga sempat umroh bersama sang anak, Ricky Harun setelah dinyatakan kembali memeluk agama Katolik. Atas perbuatannya ini, nenek 4 cucu itu dijerat pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penodaan agama dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Polisi menetapkan Donna Harun sebagai tersangka kasus penistaan agama. Sebelumnya, Donna Harun dijemput paksa oleh pegawai Kejaksaan Negeri Bogor, Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022, siang terkait kasus perzinahannya dengan Bara Tampu Bolon yang dilaporkan cucu mantan Presiden Soekarno yang juga mantan suami kedua Donna, Hendra Rahtomo alias Romi Soekarno. Ibu Ricky Harun tersebut langsung dijebloskan ke rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pada November tahun 2020, Polres Jakarta Selatan menetapkan Donna Harun dan Bara Tampu Bolon sebagai tersangka. Polisi menyebut Donna terbukti melakukan perzinahan dengan sejumlah pria lain. Selain itu, Donna Harun bersama anaknya, Ricky Harun juga sempat melaksanakan ibadah umroh ketika Donna melarikan diri dari penjara. Lalu, ia kembali tertangkap dan ia dinyatakan bebas pada tanggal 16 Oktober tahun 2022. Tak lama kemudian, Donna Harun terjerat kasus narkoba pada tanggal 18 November tahun 2022. Hingga akhirnya saat di dalam penjara, Donna memutuskan untuk kembali ke gereja dan kembali memeluk agama Katolik. Donna Harun kembali bebas dari penjara pada tanggal 17 Maret tahun 2023.